saya secara pribadi salut kepada Pak Anies, khususnya kepada pemerintah DKI yang berhasil membangun kepercayaan terhadap siapapun mereka yang memegang lisensi Formula ini sendiri untuk dilaksanakan di DKI Jakarta. Itu. Saya hampir 25 tahun tinggal di Jakarta, sepertinya baru kali ini ya ada kegiatan yang bentuknya seperti Formula E yang dilaksanakan di DKI. Biasanya kan kalau saya nggak salah, kalau balap-balapan itu kan biasanya di Sentul ya, dilaksanakan atau di luar daerah, di luar DKI gitu. Nah artinya apa? Ini mestinya mendapat dukungan penuh dari DPRD dan juga masyarakat DKI. Gitu. Karena membangun kepercayaan dunia terhadap suatu negara itu tidak mudah, tidak gampang. Apakah perlu biaya yang besar? Jelas, pasti butuh biaya yang besar. Gitu. Saya sempat juga baca katanya, mudah-mudahan saya tidak keliru ya, mohon maaf gitu. Ini juga akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa terhadap masyarakat DKI Jakarta khususnya yang bergerak di di UMKM misalnya gitu loh. Ya kan, termasuk pendapatan retribusi kita nanti misalnya dari sisi transportasi dan lain sebagainya gitu. Saya kira ini sangat positif ya, yang mestinya disambut baik oleh DPRD DKI. Dan yang kedua, dari yang saya baca, formula ini sudah dibahas dari 2019 ya, melalui KUPA PPAS, ya, kebijakan umum perubahan anggaran plafon prioritas anggaran sementara. Terus dilanjutkan lagi di 2020 melalui KUA PPAS. Ini semua sudah dimasukkan gitu loh, kebutuhan anggarannya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah PSI atau rekan-rekan anggota DPRD DKI dari PSI ini tidak mengikuti pembahasan anggaran apa gimana? Kok seolah-olah di belakang hari ya ini dianggap sebagai sesuatu yang menghambur-hamburkan uang rakyat, dianggap sebagai kebijakan yang tidak pro rakyat, seolah-olah pemerintah DKI tidak empati terhadap rakyat gitu. Ini kan harus dipertanyakan juga gitu. Karena bila mana suatu usulan anggaran dari pemerintah dan dibahas di DPR dan sudah disepakati, ini kan mestinya tidak bisa diganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar komentar barusan saya cuma bisa tersenyum. Kenapa? Sifat ketertutupan Anies Baswedan dalam semua proyek, dalam semua program, membuat kita semua bertanya-tanya. Wajar dong kalau kita semua bertanya-tanya. Karena Anies Baswedan ini sifatnya tertutup. Anda bayangkan bro, ketidakterbukaan Anies Baswedan membuat PSI dan PDIP dengan senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, harus melakukan hak interpelasi. Banyak aturan yang dilanggar. BPK mengatakan bahwa program Formula E silahkan dilakukan, tapi jangan pakai APBD. Yang terjadi kan pakai APBD bro. Ini pelanggaran yang nyata. Yang kedua, ketidakjelasan pembayaran pre-komitmen membuat kita semua bisa menduga ini duit masuk ke rekening pribadi atau memang sudah dibayarkan kepada panitia Formula E.
Ya syukur-syukur sudah dibayarkan lah. Syukur-syukur jangan sampai masuk ke rekening pribadi. Wajar dong PDIP dan PSI bertanya. Interpelasi itu bukan kudeta, cuma bertanya. Minta kejelasan dalam segala hal dengan Formula E. Andaikan Anies Baswedan mau dan berani, kenapa harus takut kalau memang benar? Tinggal terbuka saja dari A sampai Z. Jadi kesalahannya itu bukan terletak di PSI, bukan terletak di PDIP, tetapi ketertutupan Anies Baswedan dalam segala hal mengenai Formula E. Karena rakyat pun bertanya, di tengah pandemi seperti ini, kok sampai bisa-bisanya mengadakan Formula E yang benar-benar menguras APBD, menguras duit rakyat. Bayangkan bro, pre-komitmen sampai 2,4 triliun. Bisa bikin berapa sirkuit itu? Bisa bikin berapa stadion itu? 2,4 triliun. Sirkuit Formula E cuma sementara. Duit yang dikeluarkan sangat banyak. Keuntungan yang didapat jauh daripada kerugiannya. Jauh lebih kecil daripada kerugiannya. Bahkan sampai ada yang mengatakan keuntungan dengan kerugian jauh panggang daripada api. Jika Formula E dilakukan, itu kita bisa kehilangan sebesar 5 triliun. Kita rugi 5 triliun. Anggaplah Formula ini adalah sebuah bisnis. Mana mungkin kita berbisnis ingin rugi? Hanya orang-orang yang bodoh dan tolol, ketika dia berbisnis, mengeluarkan modal, tetapi yang diterima adalah kerugian. Logikanya sederhana bro. Ini duit rakyat harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dan semuanya harus sejelas-jelasnya. Tidak boleh bermain di belakang layar. Jika memang misalkan hak interpelasi tidak harus dilakukan, ya bantah dong di sidang paripurna dengan alasan-alasan yang jelas. Gitu aja kok repot, bukan mengadakan pertemuan di mana 7 fraksi melacurkan diri kepada Anies Baswedan. Ini tindakan anak-anak. Dan saya kira Anies Baswedan dan 7 fraksi ini sudah berbuat jahat kepada rakyat. Mereka bermain mata. Dan jangan salahkan rakyat. Kalau Anies Baswedan dan 7 fraksi ini diduga kong kali kong masalah Formula E ini, patut diduga ada korupsi di dalamnya. Kenapa? Karena tidak terbuka. Jadi saya senyum-senyum aja. Kalau ada orang yang benci kepada PSI dan PDIP, senyum. Ketidakterbukaan Anies Baswedan ini membuat masalah menjadi rumit. Billahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.